Shalom, Shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali di acara Zoom Sema Adonai dan live streaming Cahaya Firman. Pada malam hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan bersama Ibu Suryani Pantau. Sebelum kita memulai pengajaran firman pada malam hari ini, kita akan membukanya terlebih dahulu dalam doa yang akan dibawakan oleh Ibu Alim. Kami persilakan Ibu. Iya, baik Ibu Christine, terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kelas. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena sekali lagi pada malam ini kami diberi kesehatan dan juga kesempatan kembali untuk bisa berkumpul di dalam kelas Sema Adonai dan belajar kembali tentang kebenaran firman. Ya Bapak, biar kiranya di dalam kelas pembelajaran kami ini juga selalu ada penyertaan dan pimpinan Bapak bagi kami semua. Berkati Ibu Christine yang akan menjadi moderator di dalam kelas ini, mampukan Ibu Christine untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lancar sampai kelas ini selesai. Berkati juga ya Tuhan, para operator yang bekerja di belakang layar. Berikan kami semua kemampuan untuk bisa bekerja, melakukan tugas dan kewajiban kami juga dengan baik dan juga dengan lancar. Dan berkati juga internet kami, ya Tuhan, sehingga selama pembelajaran kelas ini berlangsung, internet kami dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Dan juga berkati Ibu Suryani hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Urapi setiap perkataan Ibu Suryani, dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Ibu Suryani dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu, dan dapat menyampaikannya kepada kami semua, sehingga kami mendapatkan pemahaman yang benar. Dan berkati juga kami semua yang berada di dalam ruangan ini ya Tuhan, maupun yang berada di live YouTube dan yang akan mendengarkan kemudian, bukalah hati dan pikiran kami, terangi dengan cahaya firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menerima pengajaran dari Ibu Suryani dan kami bisa memahaminya dengan baik dan dengan benar. Dan materaikanlah firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan jadikanlah rema di dalam diri kami, sehingga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami mampu mengajarkan dan memberitakannya kepada sesama kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu pembelajaran kelas kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami sampai selesai. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Ibu Aling. Selamat datang juga buat teman-teman yang telah bergabung di Zoom Sema Adonai. Kita menyapa dulu teman-teman yang ada di Jerman. Selamat sore, dan juga teman-teman yang ada di benua Amerika. Selamat pagi. Selanjutnya kita juga akan menyapa Ibu narasumber kita yang selalu menemani kita di setiap Rabu, Ibu Suryani Pantau. Selamat malam Ibu. Belum di unmute Bu. Oke, malam. Selamat malam. Sehat Ibu? Ya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pengajaran firman pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan profil dari Ibu Suryani Pantau. Shalom semua, pada kesempatan kali ini Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di
Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempa Riau, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest, Chalet, St. Paul, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Pengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilacap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Terima kasih buat profil singkatnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengajaran firman pada malam hari ini dengan judul Kuasa Kebangkitan Kristus. Seiring dengan kita ingin memperingati Minggu Paskah Kebangkitan Kristus. Kami persilakan Ibu Suryani. Di unmute, Bu. Halo, selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat sore dan selamat pagi juga ya yang ada di Jerman, Eropa, dan juga yang ada di Amerika, New York ya. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini dengan tema Kuasa Kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi memang saya sengaja mengambil tema ini karena minggu depan kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nah, saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan. Sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus
Kita melihat di sini, ini real dan nyata, saudara. Dan salib itu merupakan sentral dari Alkitab. Sentral atau pusat dari Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, dan sentralnya itu adalah salib. Salib dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karya terbesar daripada Tuhan bagi keselamatan dunia ini. Nah, kita melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, di kalimat yang terakhir kita melihat sesuai dengan kitab suci. Adalah sesuai dengan kitab suci. Jadi dua-duanya menunjukkan di sini kematian dan kebangkitan Tuhan itu memang real terjadi sesuai dengan kitab suci. Jadi ini jelas, ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah rencana Allah yang terbesar bagi umatnya di dunia ini. Yaitu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, juga digenapi di dalam perjanjian baru. Itu luar biasa yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, sentral, sekali lagi sentral daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Sentral daripada Alkitab itu adalah salib Kristus. Dan bukan hanya sentral, ya, tapi sentral daripada seluruh zaman. Baik perjanjian zaman lampau, zaman sekarang, dan yang akan datang. Sentralnya itu adalah salib. Nah, kita melihat saudara di sini bagaimana Alkitab mencatat bahwa di dalam kitab di dalam kitab sinopsis, ya, kita melihat, ya, mulai dari Matius, Lukas, kemudian Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu mencatat dengan secara gamblang bagaimana kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mari kita melihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 10. Ya, kita lihat Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan, Bu. Ya, silakan. Lukas 24 ayat 1 sampai 20. Tetapi pagi-pagi sampai 10. Sampai 10. Oke, Bu. Lukas 24 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Jadi saudara, kita melihat di sini ini mencatat sangat luar biasa dengan jelas sekali, ya. Jadi dengan jelas sekali mengatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Kita lihat di dalam ayat 1, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu itu telah terguling dari kubur. Dan ketika mereka ingin menemukan mayat Tuhan Yesus, mereka tidak menemukannya. Jadi sementara mereka termangu-mangu dan mereka melihat ada dua orang malaikat dengan pakaian yang berkilau-kilau.
Dan jelas itu malaikat mengatakan, mengapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu ketika dia di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kemudian maka teringatlah mereka akan perkataan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita melihat di sini, saudara, bahwa di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, jelas para malaikat itu ya, dua malaikat memberi pernyataan, mengkonfirmasikan bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul bangkit. Ada banyak orang-orang di luar sana menyangkal akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Memang iblis tidak suka Yesus mati dan bangkit, karena ini adalah sentral dari seluruh zaman. Karena ini sentral pusat daripada Alkitab. Karena disinilah titik di mana orang bisa dipulihkan, orang bisa diselamatkan, karya yang terbesar. Dan iblis memang tidak suka mau mengalihkan dan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati, Yesus tidak pernah bangkit, bahkan Yesus diserupakan dan sebagainya. Tapi Alkitab tegas mengatakan bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, saudara. Dan sekali lagi malaikat ini mengatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup? Jadi dia benar-benar hidup di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Jadi kita melihat di sini, saudara, jelas bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ini malaikat yang dari surga mengatakan langsung. Dan kita lihat dia bangkit secara fisik. Benar-benar secara fisik atau secara jasmani. Nah, kita lihat bagaimana dia katakan, ingatkah kamu bahwa dia sudah katakan ini pada waktu kamu di Galilea, bahwa dia memang akan menderita, bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian perempuan-perempuan itu ingat. Nah, Yesus sudah memberitakan. Tadi dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Dia mati sesuai dengan kitab suci. Dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Jadi benar-benar penggenapan daripada nubuat yang ada dalam perjanjian lama. Jadi exactly apa yang terjadi. Bahkan di dalam Yesaya pasal 53, cara daripada Tuhan Yesus mati itu pun sudah diberitakan, sudah diberitahukan oleh Yesaya pasal 53 itu 700 tahun sebelum Tuhan Yesus mati. Memang caranya itu memang persis apa yang dikatakan dalam Yesaya 53. Semuanya sesuai dengan kitab suci. Dan malaikat mengingatkan juga kepada perempuan-perempuan itu. Kamu nggak ingat? Dia sudah katakan kepada kalian bahwa dia akan mati dan bangkit. Dan kita lihat itu di dalam Matius pasal 16, Bu, ayat 21 dan 23. Matius 21, Matius 16 ayat 21 dan 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Sejak waktu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya,
Jadi jelas saudara di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang mengikut dia pada saat itu bahwa dia memang akan ke Yerusalem, menderita, dibunuh, dan kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jelas. Itu berarti bahwa dialah penggenapan daripada nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Dialah Sang Mesias itu. Dan dialah anak domba Allah yang tersembelih itu. Kita sudah melihat bagaimana di dalam perjanjian lama bahwa untuk penebusan dosa, untuk pengampunan dosa hanya lewat darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan kita melihat Yesus sendiri mengatakan sebelum dia ditangkap di dalam perjamuan, ya, di dalam perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Kita baca di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Silakan, Bu. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Ya, jadi jelas sekali, ya, ketika dia mengatakan bahwa inilah darahku, darah perjanjian. Dia berbicara kepada orang Yahudi pada saat itu, karena dia memang orang Yahudi. Ada orang pengen membuktikan bahwa dia itu betul-betul Mesias yang dijanjikan. Buktikan bahwa dia Tuhan. Nah, saudara harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Jadi kalau dikatakan, menyatakan dia itu penggenapan dari perjanjian lama, nubuatan, dia berbicara sesuai dengan konteks kepercayaan, konteks pemahaman orang Yahudi mengenai Taurat. Jadi ketika dia katakan inilah darahku, darah perjanjian, orang langsung tahu ini adalah darah perjanjian di dalam perjanjian lama, ya, di mana Musa ketika bangsa Israel berjanji untuk mentaati hukum Taurat, dan kemudian Musa menyiram bangsa Israel itu dengan darah dan katakan inilah darah perjanjian. Jadi di mana-mana kita melihat itu korban-korban darah ada di mana-mana, mulai dari kejadian 3 ayat yang ke-15, di mana dinubuatkan bahwa benih perempuan itu Zera, keturunan perempuan itu akan keturunannya akan meremukkan kepala si ular, dan si ular itu akan meremukkan tumitnya. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka menutupi ketelanjangan mereka, dosa mereka, dengan membuat cawat dari daun-daun. Dan kemudian Tuhan memotong seekor binatang dan mengambil kulitnya ditutupi untuk dosa mereka. Dan ini adalah prinsip daripada penebusan. Dan kemudian kita melihat lagi bagaimana Abraham mempersembahkan korban, diminta mempersembahkan korban anaknya, kemudian diganti dengan domba. Dan begitu juga ketika bangsa Israel, ketika mereka mau dibebaskan dari Mesir, mereka diminta taruh darah di ambang pintu. Dan ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa orang-orang yang ada di dalamnya, anak-anak sulung, ketika melihat
darah itu, anak sulung itu selamat. Dan semuanya itu menunjukkan, jadi ketika Tuhan Yesus katakan bahwa inilah darahku, darah perjanjian. Dan Tuhan Yesus memberikan konfirmasi lagi bahwa dia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi dengan kata lain, akulah yang dinubuatkan itu. Jadi jelas kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sesuai dengan kitab suci. Apapun orang mau katakan, tapi jelas Alkitab katakan, semua yang terjadi exactly sesuai dengan kitab suci. Jadi jelas bukan hanya kitab suci yang menubuatkan akan kematian Tuhan Yesus, tapi Tuhan sendiri yang mengkonfirmasikan bahwa nubuatan itu digenapi di dalam dia. Dan kemudian kita melihat, mari kita lihat bukti-bukti sejarah, bukti-bukti dari cerita firman Tuhan dari yang dicatat oleh kitab Injil ini. Ada 4 hal. Yang pertama, batu kuburan itu telah terguling, terbuka. Lukas 24 ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa batu itu telah terguling. Kemudian Matius 28 ayat 2. Matius 28 ayat 2. Matius 28 ayat 2, demikian firman Tuhan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wow, dahsyat ya saudara. Dan kemudian kita melihat, kita kembali ke Lukas 24 ayat yang ketiga, mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Ketika perempuan-perempuan itu melihat bahwa batu itu sudah terguling, dan kemudian masuk ke dalam, dan ternyata saudara, mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Sebab itulah malaikat itu katakan, mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Dan itu dicatat. Ini membuktikan bahwa dia betul-betul bangkit secara fisik, saudara. Secara fisik. Dan tetapi kita tahu bahwa tubuh secara tubuh, tetapi tubuh dalam tubuh kemuliaan. Lukas 24 ayat yang ketiga lagi kita lihat. Lukas 24 ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Tidak ditemukan. Beberapa tahun yang lalu ya, ada orang ingin menggali kubur Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem sana ya, saudara. Mereka ingin cari apakah betul-betul ada tulang belulang. Tidak ada tulang belulang di sana. Tubuh Yesus tidak ada. Mayat Tuhan Yesus tidak ada di sana. Dan di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-7 mencatat bahwa mayatnya tidak ada, tetapi kain kafannya terlipat rapi di kuburan itu. Mari kita lihat di Yohanes 20 ayat yang ke-7. Yohanes 20 ayat 7. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Iya. Jelas ya, saudara, dia keluar dari kafan itu, kain kafan ya. Nah, kemudian kita melihat juga, saudara, dari perkataan malaikat itu juga, mengapa kamu mencari orang yang sudah bangkit, dia nggak ada di sini, jelas. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Kristus bangkit, dengan kebangkitannya maka semua yang karya penebusan yang dikerjakannya itu menjadi sah. Jadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, karya penebusannya, darahnya yang sudah tercurah untuk penebusan dosa manusia itu disahkan. Dan kebangkitan Kristus menjadi dasar iman orang Kristen. Jika kebangkitan Tuhan Yesus dicabut,
maka semua yang dikerjakan di salib menjadi sia-sia. Seandainya Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, maka kita menyembah orang mati. Ya, dia masih di kuburan, berarti kita menyembah orang mati. Tetapi puji nama Tuhan, dia bangkit, kuburannya kosong, dia tidak ada lagi. Nah saudara, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tadi kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Iya. Seandainya Yesus tidak bangkit, semua apa yang dikerjakan, nubuat batal, semua batal. Semua sia-sia, nggak ada gunanya. Dia datang, ya firman menjadi manusia, mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, sia-sia. Tetapi justru kebangkitannya ini mengesahkan semua karya yang dia buat di atas kayu salib itu menjadi sah dan berlaku untuk kita, bermanfaat untuk kita semua. Jadi seandainya dia tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami, sia-sia kita memberitakan kabar baik, karena kita memberitakan orang mati. Ya, saya ingat dulu ada jemaat saya, ditanya sama temennya, tapi dia nggak bisa jawab, dia nggak bisa nerang-nerangin. Gini aja deh katanya, gini aja. Yang penting begini, lu bilang gue nyembah manusia katanya. Tapi satu, kuburannya kosong sekarang, mayatnya nggak ada lagi, tulang belulang nggak ada di sana. Dia sudah bangkit, dia di surga, itu aja. Saya mah bisa jawabnya begitu aja, Bu. Ya dia hidup, jadi kami nggak menyembah Allah yang mati, dia hidup. Dia memang pernah mati secara jasmani, tapi dia mati dan kemudian bangkit. Wah, luar biasa, saudara. Jadi kita melihat di sini, dia benar-benar bangkit. Ada beberapa hal yang terjadi jika Kristus tidak bangkit, saudara. Iman dan kepercayaan kita menjadi sia-sia. Tadi di 1 Korintus 15 ayat 14, kemudian 17 dan 18, Bu, baca. 17, 18. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Iya. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, kita masih hidup dalam dosa. Kita masih hidup di dalam maut. Dan kita semuanya akan binasa. Dan berita Injil yang kita beritakan itu menjadi dusta. Menjadi kebohongan. Ayat 15, Bu, naik ke atas. 1 Korintus 15 ayat 15, demikian firman Tuhan. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ya, jadi jelas saudara bahwa jikalau atau andai kata Kristus tidak dibangkitkan, iman kepercayaan kita jadi sia-sia. Berita Injil yang kita kabarkan itu menjadi kabar bohong atau dusta. Dan kita masih hidup dalam dosa dan akan binasa. Dan juga ayat 19 dari 1 Korintus 15, kita adalah orang-orang yang paling malang kalau kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus kalau dia tidak bangkit. Ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 19, demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah,
Kalau orang cuma baca ayat itu, nah ini kalau ajaran-ajaran sesat itu mencomot-comot satu ayat. Nah, saudara, kalau saudara baca ayat ini, nggak baca di atas, nggak baca di bawah, satu itu, wah jadi linglung juga dibuatnya. Nah, saudara, ini pernah ya, dulu saya waktu kuliah di Filipina ya, jadi setiap weekend saya itu, kebetulan saya itu kuliah kampus saya itu di luar kota ya, 3 jam dari Manila. Tapi setiap weekend saya ke Manila karena ada Bible study. Jadi saya ada Bible study dengan mahasiswa atau orang-orang Indonesia. Nah, saya punya teman-teman baik banget ya, teman baik ya, orang Indonesia juga ya. Jadi satu ketika, dan saya suka nginep di tempat dia ya, dia sekolah musik gitu ya, namanya Dewi Pangaribuan ya. Dia sekarang ada di Amerika ya. Dan kemudian dia datang sama saya. Dia jahit baju di pasar. Kemudian datang. Yan, lu percaya nggak sih Tuhan Yesus itu? Ya percayalah. Lu percaya dia mati dan bangkit? Ya percayalah. Lu percaya? Kalau percaya sama dia itu kita mendapat hidup yang kekal. Lama-lama dia tanya gitu, kamu ini kenapa? Kok tiba-tiba jadi pertanyaan gitu? Iya, tadi tuh di tempat jahit, yang tukang jahit yang tempat saya jahit baju, dia kasih ayat ini loh ya. Ngeri banget. Itu ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Coba Ibu baca sekali lagi kalau orang baca 1 ini. 1 Korintus 15 ayat 19, demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, paling malang. Tapi coba baca ayat 18-nya. Kita harus baca 18. 1 Korintus 15 ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya, atasnya seandainya, dan sekarang ayat yang 10, ayat yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Iya, jelas. Jadi seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, tetapi Yesus bangkit. Memang kalau Yesus tidak bangkit ya sia-sia. Iman kepercayaan kita orang paling malang karena tidak punya pengharapan. Karena yang kita sembah itu mati. Tetapi yang benar adalah, ayat yang ke-20, yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kemudian ayat yang ke-22 dan 21 dan 22, Bu, sampai 23. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi kita melihat di sini, ayat-ayatnya jelas bahwa ada kuasa dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama itu kebangkitan Kristus, kita lihat di sini, kita lihat di dalam membuktikan bahwa dia itu hidup. Bahwa dia itu adalah Tuhan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan anak Allah yang berkuasa. Kita baca Roma 1 ayat 4. Seperti kita lihat ke 1 Korintus pasal 15. Roma 1 ayat. Roma 1 ayat berapa, Bu? Ayat keempat. Roma 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati,
bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, anak Allah yang berkuasa, dialah Tuhan anak Allah yang berkuasa. Saudara, kata anak Allah itu berarti Tuhan sendiri. Oleh sebab itulah bangsa Yahudi ketika Tuhan Yesus katakan bahwa dia anak Allah, mereka mau merajam Tuhan Yesus, mau lempar Tuhan Yesus dengan batu. Sama orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi bilang, bagaimana kamu menyamakan dirimu dengan Allah? Jadi ketika dikatakan anak Allah, itu berarti dia Allah itu sendiri. Jadi kita lihat kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia itu betul-betul Tuhan, anak Allah yang berkuasa. Kemudian yang kedua, lewat kuasa kebangkitan Tuhan, kita mendapatkan kehidupan. Kita berpindah dari dalam maut kepada hidup. Itu kita baca tadi di dalam ayat yang ke-21 dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Iya, jelas. Jadi di dalam kita lihat juga kalau dalam Roma 5 ya, nggak usah baca Roma 5 juga gitu. Ayat 12 dikatakan karena pemberontakan, karena ketidaktaatan, karena dosa Adam, kita lihat semua orang menjadi berdosa. Tapi oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Adam kedua, yaitu Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Dan karena Adam semua orang mati, masuk kepada maut. Tetapi oleh kebangkitan Tuhan Yesus, kita mendapatkan kebangkitan. Nah, kebangkitan itu bukan hanya nanti ketika akhir zaman, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibangkitkan secara rohani. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah mati secara rohani, terpisah dari Allah. Tapi ketika kita percaya kepada Dia, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita dihidupkan kembali secara rohani. Kita baca itu di dalam Yohanes 5 ayat 24 sampai 26. Yohanes 5 ayat 24 sampai 26, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jelas ya. Itu sangat jelas banget, saudara. Jadi siapa yang mendengar, orang-orang mati yang mendengar suaranya akan hidup. Ini bukan berbicara orang-orang mati di kuburan, saudara. Tapi ini berbicara, ini dia menyampaikan orang-orang yang mati secara rohani ketika mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan Tuhan Yesus dan percaya. Mereka akan hidup. Ayat 26 sekali lagi, Bu, tolong. Yohanes 5 ayat 26, demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, itu jelas, saudara. Jadi Yesus juga katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga Anak. Jadi kita melihat di sini, saudara, ada kuasa yang menghidupkan kembali. Wow, luar biasa. Siapa yang dapat menghidupkan kembali dari maut selain daripada Tuhan itu sendiri? Jadi kita dihidupkan kembali dalam kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Karena di dalam ayat yang ke-55, ayat 56 di dalam 1 Korintus pasal 15, bahwa sengat maut itu sudah dihancurkan. Silakan, Bu. 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56.
1 Korintus 15 ayat 55 sampai 56, demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Iya. Jadi sengat maut sudah dihancurkan. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kepala si ular sudah rembuk. Dan kebangkitannya juga menyatakan itu sudah selesai. Ya. Dan saudara, sengat maut yang dari Adam, sengat dosa, itu sudah dihancurkan. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menghancurkan maut. Dan kemudian kita melihat yang berikutnya, melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita dilahirkan kembali. Kuasa yang melahirkan kita kembali. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Oh, itu benar-benar janji Tuhan itu teguh banget, saudara. Kita dilahirkan kembali dari apa? Kebangkitan Tuhan Yesus, oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk apa Bu di situ? Kita dilahirkan kembali. Ya, oleh ayat yang ketiga dan keempat. Sekali lagi. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Untuk apa? Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Ayat yang untuk keempat. Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan surga bagi kamu. Ya. Jadi jelas sekali. Kita mendapatkan kehidupan, ya kita dibangkitkan, ya. Dibangkitkan, kita melihat, mendapatkan, dilahirkan kembali. Untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang tidak layu, yang tidak bisa layu, tidak bisa rusak, ya. Yang tersedia di mana? Di surga. Jadi surga itu memang sudah jaminan di dalam Tuhan, enggak oh nanti lihat gimana, mudah-mudahan, enggak saudara, jelas. Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 20 bagian akhirnya, berbahagialah kamu karena namamu telah terdaftar di dalam surga. Jadi emang ini jaminan, enggak mudah-mudahan. Jadi kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu betul-betul telah memerdekakan kita dari maut, dari sengat maut, dari betul-betul dari kegelapan, sehingga kita bisa masuk mendapatkan hidup yang betul-betul kehidupan yang kita dapat dari Tuhan. Kita dilahirkan kembali, kehidupan yang disediakan bagi kita di dalam kerajaan surga. Itu dahsyat. Ini luar biasa ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian bukan hanya itu saja, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mempersatukan kita dalam persekutuan yang baru dengan Dia. Kita baca di dalam Roma 1 ayat 6, 8 dan 29. Dan juga nanti 1 Korintus pasal 15 ayat 23. Roma 1 ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai 8, Bu. 6 dan 8.
dan Ayat 29. 6. Ya. Ayat 6, 8 dan 29. Ya. Roma 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang dipanggil menjadi milik Kristus. Ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Iya, ayat 29. Ayat 29. Roma 1 ayat 29, demikian firman Tuhan. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ya, maaf itu salah ya. Ya ayat 8 aja. Nah, kemudian kita melihat ayat yang ke-23. 23 dari 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus 15 ayat yang ke-23. 1 Korintus 15 ayat 23, demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Iya. Ayat yang ke-22, Bu, naik ke atas. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Iya, jadi jelas. Jadi kita melihat di sini, saudara, tadinya kita bersekutu dengan kejahatan. Ya, rupa-rupa kelaliman, kejahatan, ya. Hidup kita kacau, jauh dari Tuhan. Kemudian kita dibawa keluar dari kegelapan itu, dan kemudian kita mendapatkan persekutuan yang baru dengan Kristus. Wah, persekutuan baru kita dengan Kristus itu luar biasa sekali, saudara. Itu dahsyat banget. Maaf, saya mau kasih contoh. Dulu saya sudah berikan contoh, tapi saya mau kasih contoh lagi. Oke. Ya, persekutuan yang kayak seperti apa sih? Ya, coba Ibu baca dari Yohanes pasal 14 ayat 20. Yohanes 14 ayat 20, demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya. Persekutuan yang baru seperti apa? Ini Bapak. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Nah, ini Bapak. Ini aku, Yesus. Kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa. Jadi Yesus ada di mana? Di dalam Bapa. Nah, kemudian lanjut, Bu. Dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya. Kamu itu siapa? Saya, Suryani, Christine, Hedi, Aling. Dan kamu di dalam aku, dalam Yesus. Kemudian apalagi di situ? Ayat 21, Bu. Ayat 20. Tetap 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kemudian dan aku di dalam kamu. Kita ada di mana? Dalam satu lingkaran. Kita di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita diselubungi, saudara. Saya mau tanya, ada nggak tempat yang seperti ini aman di luar sana? Sekali lagi, supaya benar-benar ya kita mendapatkan persekutuan yang baru seperti ini mahal, saudara. Ya, jadi firman harus menjadi manusia, harus menderita, mati, disalib, dan bangkit supaya saudara dan saya itu mendapat persekutuan yang baru. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa aku, ini Bapa, aku di dalam Bapa, kemudian kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu lewat Roh Kudusnya.
Nah, inilah persekutuan yang kita dapati, yang kita peroleh dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Coba baca sekali lagi ayat 22-nya, Bu. 21 dan 22. Yohanes Dari 14 ayat bukan di dalam ayat, ya maaf, 1 Korintus pasal 15 tadi. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22, demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, jadi kita berubah ya. Dari tadinya persekutuan dengan Adam, ya, Adam. Jadi persekutuan di dalam Adam, dalam dosa, ya tadi kenapa saya kasih ayat 25 dari Roma 1 itu, ya karena itu kelaliman, itu Adam, persekutuan kita dalam Adam, manusia lama kita. Tapi sekarang menjadi manusia yang baru dalam persekutuan yang baru. Ya, dalam persekutuan yang baru di dalam Kristus. Wah, dahsyat. Ini luar biasa dahsyat, saudara. Dan kemudian yang berikutnya, kalau saya catat di sini yang kelima ya. Yang kelima, orang yang meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan dalam kedatangannya yang kedua. Nah, tadi di dalam yang pertama itu ketika kita percaya kita dibangkitkan secara rohani. Kita dibangkitkan secara rohani. Tetapi yang berikut ini, orang yang sudah meninggal tapi sudah di dalam Tuhan. Kita yang meninggal dalam Tuhan, nanti suatu kali kelak ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Sama seperti tadi dalam ayat 21. Karena Adam semua orang maut, kemudian demikian juga karena satu orang bangkit, kita juga akan bangkit. Jadi Kristus itu menjadi pionir. Jadi perintis karena dia bangkit, maka kita semua juga akan mengalami kebangkitan. Kebangkitan daging dalam tubuh yang mulia nanti. Pada kedatangan Tuhan yang kedua di atas awan-awan dahsyat. Nah, itu dapat kita lihat di dalam ayat 23. Ya, ayat 23 dari 1 Korintus 15 ayat 23. 1 Korintus 15 ayat 23, demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Ya, kita akan menjadi miliknya pada waktu. Kemudian 50, ayat 50 dari 1 Korintus pasal 15, ayat 50 sampai 51. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 51, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Ya, ayat 54 sampai 54. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan Allah yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Iya, dahsyat ya. Jadi saudara, kita akan diubah. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita akan dibangkitkan. Dan di situ dikatakan ayat 50 bahwa darah dan daging tidak mendapatkan di bagian dalam kerajaan surga.
Jadi kita nggak datang di surga nggak pakai daging ini lagi, saudara. Tapi nggak pakai tubuh ini lagi, tapi tubuh kemuliaan yang dihidupi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu di surga kita itu nggak ada kawin maui, ya. Karena darah dan daging tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Bukan ini lagi. Ini tubuh daging kita ini telah dikuasai oleh maut, ya. Dan daging kita ini, saudara, kembali kepada debu. Daging ini kembali kepada debu. Dan kita sama seperti Tuhan Yesus, dia bangkit dengan tubuh yang sama, tapi dalam tubuh kemuliaan. Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, dia bisa menunjukkan bagaimana bekas luka-luka, bekas tombak itu kelihatan. Dia masih menggunakan tubuh itu sejak dia dilahirkan, ya. Datang ke dunia menjadi manusia, dia pakai tubuh itu. Nah, kita juga masih pakai tubuh ini, tapi bukan lagi dihidupi oleh darah dan daging, tapi oleh roh. Wow, tubuh kemuliaan, tubuh sorgawi. Karena Kristus sudah merintis itu buat kita, karena dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, kita juga akan dibangkitkan. 1 Tesalonika pasal yang keempat, mulai dari ayat 14 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat ke-14 sampai 17, demikian firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Iya, dahsyat ya saudara. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, ketika Tuhan datang di atas awan-awan, ketika sangkakala Allah berbunyi, saudara, orang yang mati itu akan dibangkitkan. Mau mati di laut kek, di mana kek, akan dibangkitkan. Dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Dan bagaimana kalau kita yang masih hidup? Kita akan diubah dengan tubuh yang mulia. Dan kita akan diangkat bersama-sama. Tidak ada yang saling mendahului. Bareng-bareng. Ini dahsyat ya. Jadi saudara, ini luar biasa. Dan inilah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Sehingga betul-betul apa yang dia kerjakan itu betul-betul untuk saudara dan saya. Ini harganya mahal banget. Mahal banget ya saudara. Berabad-abad sebelum Yesus datang itu sudah diberitakan. Mulai dari hukum Taurat sampai kita para nabi tentang Kristus. Penggenapannya. Jadi untuk saudara dan saya selamat. Untuk kita bisa bersekutu kembali dengan Tuhan, harganya mahal. Darah dia yang tercurah untuk kita. Apakah kita masih mau menganggap sepele akan apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita? Ada lagu mengatakan, biarpun 1000 lidah untuk menyampaikan terima kasihku kepada Tuhan, itu enggak cukup, saudara. Karena kasih karunia-Nya yang luar biasa dalam hidup kita itu luar biasa. Yang kita enggak bisa lakukan, tapi dia lakukan di dalam Dia. Dan kemudian kita melihat lagi, saudara, bahwa kuasa kebangkitan Kristus juga itulah yang membenarkan kita. Yang membenarkan kita. Kita baca Roma 4 ayat 25.
Roma 4 ayat 25 demikian firman Tuhan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Iya. Jadi dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi lewat kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Apa sih dibenarkan? Ada 3. Orang yang dibenarkan itu artinya dosa-dosanya diampuni. Kemudian dia bukan hanya dosanya diampuni, kemudian hukuman dibatalkan. Karena dia sudah terhukum untuk kita. Dia yang benar menjadi berdosa oleh karena dosa-dosa kita, supaya kita yang berdosa ini boleh dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 21 demikian firman Tuhan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya, itu. Jadi saudara itu, jadi dibenarkan berarti kita ini dosa kita diampun. Dan yang kedua, hukuman dibatalkan. Roma 8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat pertama demikian firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya. Kenapa? Karena Kristus sudah terhukum untuk kita. Haleluya. Dan yang ketiga, orang dibenarkan, hubungan kita dipulihkan, kita diperdamaikan dengan Allah. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kenapa kita ada damai? Karena kita sudah berdamai dengan Allah. Bila ku cari damai, hanya ku temui di dalam Yesus, ya. Amin. Dan damai yang diberikan Tuhan itu tidak sama dengan damai yang diberikan dunia. Karena apa? Karena kita berdamai. Tadi persekutuan yang baru, yang tadi saya. Kemudian karena kita berdamai. Kenapa kita bisa bersekutu dengan Dia, dengan persekutuan yang baru? Karena kita sudah berdamai dengan Dia. Tembok-tembok permusuhan itu sudah rontok. Ya, sudah runtuh. Jadi saudara, dan sekarang sebagai orang yang sudah mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalam kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan Kristus inilah yang membuat kita menang dan menang di dalam melawan dosa dan juga melawan pergumulan yang berat di dunia ini. Sebab itu Paulus katakan, yang ku kehendaki dia mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kita baca di Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat 10 demikian firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya. Saudara, mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah hidup yang berkemenangan. Apa yang terjadi dengan Petrus, dengan murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya mereka degil, mereka nggak percaya, ragu-ragu. Ketika mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, mereka tidak sama lagi. Mereka menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Paulus katakan yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan juga menjadi satu dengan penderitaan kematiannya. Itu artinya saudara betul-betul hidup Kristus itu betul-betul nampak dalam kehidupan daripada Paulus. Dan satu lagi yang kita perlu ketahui, bahwa Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian, Roh Kudus yang sama itulah yang berdiam di dalam kita. Dan juga yang membangkitkan kita. Karena Roh itu memberi hidup dan memerdekakan kita, memberi hidup dan memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut.
Kita baca ini yang terakhir, Roma pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Roma 8 ayat 11 sampai 13, demikian firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Iya, jadi jelas bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Kristus itu berdiam di dalam kamu sekarang ini. Dan juga menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Itu artinya sebagai orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, kita ini memiliki DNA-nya Tuhan. Oh, dahsyat ya. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita inilah kekuatan kita. Dia yang membangkitkan Kristus, dia juga yang membangkitkan kita dari kematian. Dan saudara yang sangat luar biasa, kemenangan kita terletak pada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Haleluya, amin. Dan yang terakhir mari kita baca ya dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15, demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, jadi saudara, kalau kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, ya, tapi untuk Dia yang sudah mati dan sudah bangkit untuk kita. Paulus dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 bagian akhir, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, tetapi lebih baik baca aja ya Bu ya. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang sekarang aku hidup dalam daging, sekarang ini, selama kita menantikan kedatangan Kristus, hidup dalam daging, namun bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, lewat Roh Kudusnya. Jadi saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau berkata seperti Paulus, supaya kita mau mengenal Dia lebih lagi dan mengenal kuasa kebangkitannya, mengalami kuasa kebangkitannya, supaya hidup kita terus berkemenangan dan berkemenangan. Mari kita satu dalam doa, minta Ibu Aling ada untuk doa? Ada Ibu, ya. Ayo, silakan. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa yang kami terima pada malam ini. Semoga firman ini semakin memperteguh, memperkuat iman kami, akan percaya kami kepadamu ya Tuhan, dan akan karya keselamatan yang telah diberikan kepada kami semua. Teguhkanlah firman ini di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, materaikanlah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat memahami akan pengajaran firman ini dengan benar di dalam hati dan pikiran kami. Dan berkatilah juga Ibu Suryani yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan,
Berikanlah selalu Ibu Suryani kesehatan dan juga berkat bagi pelayanannya, sehingga Ibu Suryani bisa menjadi berkat dalam pelayanannya bagi banyak orang lagi. Dan juga untuk kesehatan Ibu Suryani yang saat ini Ibu Suryani juga sedang menjaga adiknya Ibu Uti yang sedang sakit. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesehatan kepada Ibu Suryani, sehingga Ibu Suryani dapat terus kuat dalam mengiring sakit adiknya, dalam merawat sakit adiknya Ibu Uti. Dan juga biarlah kiranya Bapa Engkau juga berbelas kasih kepada Ibu Uti yang sekarang sedang terpapar sakit di rumah sakit oleh penyakitnya. Biar rahmat-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu turun atas Ibu Uti. Bapa mau melawat Ibu Uti sehingga Ibu Uti boleh mengalami pemulihan dalam kesehatannya, dan juga biarlah Roh Kudus selalu menguatkan dan memberikan penghiburan kepada Ibu Uti dalam menghadapi proses penyembuhan pemulihan sakitnya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena pembelajaran ini telah dapat Ibu Suryani sampaikan dengan baik dan juga dapat Ibu Suryani sampaikan dengan selesai. Dan terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Aling. Terima kasih buat pengajaran firman pada malam hari ini dari Ibu Suryani. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab ataupun teman-teman yang ingin sharing terhadap tanggapan, mengingat sebentar lagi kita juga akan memperingati Hari Kebangkitan Yesus. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu acara-acara dari Sema Adonai selanjutnya. Iya, baik, terima kasih Ibu Christine. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan besok, Kamis 28 Maret 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita belajar tentang materi konseling ya Bapak Ibu, dengan tema keuangan. Dan ini adalah part yang pertama. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Ibu Evangelis Desi Tansil MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Sabtu 30 Maret 2024, di jam 20.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini diambil dari Nats Kejadian 28 ayat 15 dengan tema selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Bram Manaha, dan moderatornya adalah Bro Agus. Dan untuk pengumuman ya Bapak Ibu, di hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, Sema Adonai kelas pembelajaran firman-Nya ditiadakan atau diliburkan untuk memperingati hari memperingati wafat Yesus ya, atau Jumat Agung ya. Jadi tidak ada pembelajaran ya, tetapi untuk renungan paginya tetap ada. Dan ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, Bapak Ibu hanya dapat ikuti hanya di channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-share di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang di-live-kan lewat channel Cahaya Firman.
Dan juga tolong Bapak Ibu bantu share kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara SMA Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan sekaligus juga membantu channel baru kami semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ali. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dan juga tanggapan buat teman-teman. Sebelumnya terlebih dahulu harus resen agar mic-nya dapat dibuka. Jika ada teman-teman kami persilahkan. Ibu, saya ingin bertanya untuk suatu yang lagi viral sekarang ini, ada pernyataan seorang hamba Tuhan dalam sebuah podcast yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang menurut beliau adalah Tuhan yang sangat baik, katanya gitu kan, tidak melihat latar belakang seseorang itu, mau dari agama apapun itu, mau dari pengajarannya seperti apa, dia pasti akan selamat. Bagaimana tanggapannya itu? Belum di-unmute, Bu. Ya, coba baca di Yohanes 3 ayat 16. Sebentar, Bu. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya ya, setiap orang. Jadi setiap anyone, ya siapa saja yang percaya. Jelas. Ya kalau nggak percaya ya nggak berlaku lah kesalib dan kebangkitan. Apalagi kalau mereka menyangkal Tuhan Yesus dengan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka. Yesus mati di atas kayu salib untuk semua orang, untuk semua agama. Tetapi yang percaya. Jelas. Coba di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Ya, oleh Dia, oleh Yesus, dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan dosa, yaitu pengampunan dosa, penebusan yaitu pengampunan dosa. Ini jelas di dalam Yesus dan oleh darah Yesus. Keluarnya nggak ada. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, itu jelas. Berarti walaupun bernotabene hamba Tuhan seperti itu, pengajaran itu tidak layak ya, Bu? Harus kembali kepada firman Tuhan. Bagus, kita harus betul-betul makanya meneliti firman Tuhan. Seperti yang saya di pelaku firman ya. Pelaku firman. Jadi harus meneliti lagi ya, meneliti. Kita dengar, kita harus teliti, kita harus selidiki lagi ya. Benar nggak ini? Karena pernyataannya seperti ini, Bu. Apapun agamanya, apapun ininya, orang yang baik pasti akan dikasihi, diselamatkan. Kita diselamat. Ya, jelas lagi di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, 9, 10. Coba. Efesus 2 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, juga ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi jelas ayat 89 itu karena kasih karunia, itu bukan usaha pekerjaan kita, tapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu 100% dari Allah. Di dalam Yesus, kita hanya beriman kepada Dia. Nah, ayat yang ke-10 itu kita diciptakan di dalam, apa namanya, 10 itu Bu, yang jelasnya, kita diciptakan di dalam apa? Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Nah, setelah orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Tuhan Yesus. Untuk apa? Karakter kita diubah menjadi Kristus kan? Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan pekerjaan baik untuk mendapat surga, tetapi untuk kemuliaan Allah. Karena itu yang Tuhan mau. Ya, jelas ya. Baik, ya baik belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti baik. Iya ya. Benar Bu. Oke, buat teman-teman yang masih ingin ada tanggapannya atau ingin bertanya, kami persilakan. Lalu bagaimana jika pernyataan orang gitu kan Bu, yang juga dari tetangga kita sebelah gitu, yang menyatakan bahwa dia yakin dengan kalau dulu sebelum negara sendiri mengaku Yesus Kristus, dia mempercayai namanya Isa seperti itu kan Bu. Tapi tidak mempercayai bahwa dia telah bangkit. Dia hanya diserupakan. Ya jelas, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kita sudah bahas tadi kan? Iya. Jadi tidak ada itu diserupakan. Masa Tuhan itu penipu. Diserupakan mau mati tapi bukan, itu penipu namanya. Allah kita nggak seperti itu. Itu tidak sesuai dengan karakter nature-nya. Dalam benar. Sejarah mencatat, Alkitab mencatat ya, orang-orang yang itu agama itu datangnya berapa abad setelah kekristenan? 7 abad, 6 sampai 7 abad. Ya. Kemudian baru menyatakan Yesus nggak bangkit. Padahal sejarah, bukan hanya sejarah Alkitab yang membuktikannya, sejarah dunia juga membuktikan memang Yesus mati di salib dan bangkit. Benar. Ya. Ya. Ini ada Pak Edi, kami persilakan Pak. Ya, silakan. Apakah suara jelas? Jelas, jelas. Pak. Oh iya, ini kan nanti 9 tuh kita memperingati itu ya, Paskanya hari Minggu ya, tanggal 29 Jumat Agung. Ya, Jumat Agung. Itu kalau kita untuk penjangkauan jiwa, ya penginjilan gitu. Apakah kita itu menggunakan ini apa? Kan kebenaran sebetulnya ya. Ya. Suaranya terputus Pak, maaf. Boleh diulang Pak? Ya, enggak jelas. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang akan binasa. Nah itu kalau ya kita udah punya relasi dekat tetangga rumah lah. Kalau kita mengatakan hal itu apa termasuk ini Pak? Apa ya? Kasus apa SARA ya itu apa? Jadi kita menceritakan kebenaran Alkitab, tapi dari segi ini apa hukuman bagi orang yang tidak percaya gitu. Terima kasih. Ya, memang kan ada caranya ya. Tuhan juga kan mau kita berhikmat. Ada beberapa sih sistem untuk penginjilan seperti EE. EE itu evangelism explosion. Nah itu. Jadi penginjilan. Jadi sering tanya seperti kayak saya kalau
apa namanya, saya pergi jalan, saya naik Grab ya. Saya suka bilang naik Grab, ngomong-ngomong cerita, ngomong-ngomong gitu ya. Pak, kalau seandainya nih kita tabrakan terus kita mati nih, saya bilang gitu. Bapak yakin nggak masuk surga? Wah, kayak gitu-gitu sih nggak tahu deh Bu. Nanti deh urusan di sana aja. Saya mulai. Wah, kalau soal surga sih bukan urusan di sana Pak. Karena kalau udah masuk neraka nggak balik lagi. Oh, terus akhirnya mulai saya masuk. Ya masuk. Bapak pernah dengar Tuhan Yesus? Belum. Ya saya terangin. Ya terangin. Jadi itu memang ada beberapa sistem. Kalau EE itu ditanya lewat persahabatan terlebih dahulu, ya lewat pertemanan. Kemudian tanya, kalau kita baru ketemu, Ibu pernah dapat hadiah enggak? Oh pernah. Hadiah itu bayar apa enggak? Kita perlu bayar enggak? Itu gratis. Nah sebenarnya untuk masuk surga juga kita gratis, gitu kan. Itu sama hadiah, karunia. Kita enggak bikin apa-apa, kita cuma dikasih. Seperti teman-teman oleh-oleh, gitu kan. Dan kemudian lanjut lagi dosa. Misalnya dosa, kita enggak kok saya orang baik gitu. Tapi sebaik apa kita harus buat? Jadi memang ada sistemnya Pak, ada sistemnya, ada caranya ya, cara. Kalau kamu apa namanya ya, karena mereka belum pernah dengar Tuhan Yesus ya. Pertama kita doakan dan kemudian berteman dan kemudian mulai memberitakan kabar pelan-pelan. Dan memang pada akhirnya kita akan mengatakan juga bahwa keselamatan itu hanya dalam Tuhan Yesus. Mereka terima atau tidak terima itu firman Tuhan katakan. Ya, jangan takut. Dan pada akhirnya pada titik supaya mereka bisa terima Yesus ya kita bilang ini kata firman Tuhan. Ini kata Alkitab. Oke, Pak Edi, bagaimana? Gimana mungkin jawabannya? Saya rasa cukup ya Pak. Ini Bu, lalu bagaimana dengan tanggapan gini? Ada pernyataan dari teman-teman saudara seiman juga. Kadang-kadang bilang gini, ngapain kita harus beribadah ke gereja? Toh juga kita udah diselamatkan. Kita di rumah pun diselamatkan. Kan nggak mesti harus ke gereja beribadah. Di rumah juga bisa. Iya, memang di rumah juga bisa, tetapi Alkitab juga bilang di dalam Ibrani 10 ayat 25. Coba tolong. Ibrani 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Iya. Itu kan firman Tuhan jelas mengatakan janganlah kamu menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti biasa ke beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Dan satu lagi perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya kita bisa beribadah pada Dia. Ya, kalau beribadah di rumah sendiri itu kan hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau supaya kita bersekutu satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Makanya dia bilang tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus itu memang terdiri dari bermacam-macam anggota tapi satu tubuh, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa nggak perlu ke gereja. Nggak perlu ke gereja. Itu excuse aja sebenarnya, alasan untuk tidak mau ke gereja. Jelas kita harus bersekutu dengan orang-orang lain supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Yes, benar Ibu. Iya. Karena terkadang zaman sekarang ini terlalu banyak orang melakukan alasan hanya karena dia katakan
udah Tuhan Yesus kan udah mati sekali, aku udah diselamatkan. Ya Iya. pokoknya hidup baik aja, besok pasti selamat gitu. Iya. Oke Bu, waktu kita kayaknya sepertinya teman-teman juga udah tidak ada lagi yang ingin bertanya, waktu juga sudah semakin malam. Boleh satu closing statement-nya Bu, dan diakhiri dengan doa penutup dan doa berkat dari Ibu. Oke, saya ingin membacakan satu ayat ya, yaitu dari, mungkin Ibu bisa bacakan dari Wahyu pasal 1 ayat 17-18. Wahyu 1. Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17-18, demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow. Jadi saudara, Tuhan Yesus katakan, akulah Alfa dan Omega yang hidup, dan aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kunci maut dan kerajaan maut? Tuhan Yesus. Berarti dia yang berhak melemparkan saudara dan saya ke neraka. Dialah. Dan juga bawa kita ke surga. Karena dialah kuncinya. Karena dialah kunci itu sendiri. Ya. Sebab itu biarlah pelajaran kita hari ini, di mana Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Biarlah kita hidup untuk memuliakan Dia yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini. Biar apa yang kami pelajari, kami dapat terus aplikasikan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Dan dengan kebangkitan-Mu Tuhan, kami juga mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Biarlah hidup yang kekal yang sudah kami terima, kami juga mau bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan. Dan di luar Engkau tidak ada. Sebab itu ya Tuhan, berikan keberanian kepada kami untuk kami juga membagikan iman kami kepada orang lain. Supaya mereka juga boleh percaya kepadamu. Terima kasih. Saudara yang kekasih, mari angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Suryani telah membagikan pengajaran firman pada malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti Zoom Sema Adonai dan live streaming YouTube di Cahaya Firman. Kami tetap mengundang teman-teman untuk mengikuti acara di Sema Adonai dan juga renungan pagi, karena ada banyak pengajaran firman dari narasumber yang terbaik. Sampai ketemu lagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Sampai jumpa, Bu.